Roll. Kamera 2 roll. Kamera 3. Oh, Son. Oke, podcast episode 1. Host Olive, narasumber Ustadz Dovi, take 1. And action. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Guys, di sini kita sudah kehadiran. Masih. Oke, kita di santai aja. Oke. Ingat kalau misalnya ada kesalahan jangan panik. Iya. Jangan panik, santai aja. Oke? Oke, keep roll ya. Newcomer. Apa? Itu mah. Pendatang baru. Iya. Oke, jangan panik. Oke. Oke, siap. Roll and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Masya Allah banget ya, sekarang kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Ustadz Dovi. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alif sehat ya. Alhamdulillah Bang. Ustadz sehat juga, salah ya salah ngomong Bapak Oh, tadi. iya, Pak. Ustadz nih, kita ini lagi nuansa belakangan ya, Ustadz ya. Iya betul. Di sini aku pengen tanya sih sedikit aja nih. Ya. Ada juga nih beberapa pertanyaan dari teman-teman Ustadz. Nah, untuk pertanyaan Olive sendiri nih Ustadz, sering sekali gitu kan Olive melihat kasusnya nih, teman-teman Olive nih itu dia puasanya rajin Ustadz nih. Di bulan Ramadan ini dia puasa betul banget ya. Nah, tapi untuk urusan sholatnya ketinggalan Ustadz. Nah, Oh iya. ya itu hukumnya apa sih Ustadz nih? Kalau misalkan puasanya dilaksanain tapi yang wajibnya nih sholatnya ditinggalkan Ustadz. Gimana penjelasannya? Gitu iya. Jadi begini nih. Ketika ada kasus atau masalah seperti itu perlu dipahami. Pertama yaitu sesuai dengan perintah hadis Rasulullah, yaitu adu faridotan wal tadharu faridotun ukhra. Jadi puasa dan sholat itu sebenarnya integrate, salah satu kewajiban pokok yang sudah menyatu, satu paket ya. Jadi nggak bisa di sela-sela ataupun maksudnya ini dikerjakan yang nggak tidak. Sebagaimana hadis Rasulullah tadi, ketika kita mengerjakan salah satu fardu maka bersiaplah untuk mengerjakan fardu yang lain. Nah, terkait kasus yang tadi saya sampaikan bahwa tadi orang yang berpuasa tapi dia tidak sholat, ataupun kebalikannya dia sholat kalau tidak berpuasa. Namun pertanyaan Olive adalah orang berpuasa tapi dia tidak sholat. Nah, jadi ada dua faktor atau dua di sini sebab. Jadi kita telisik dulu ketidaksolatannya, ilatnya, sebabnya itu. Pertama, apa karena ketidaksolatan dia itu sebab dia pengingkaran terhadap kewajiban, atau yang kedua karena memang malas, lalai. Nah, kalau maaf nih, Ya. dipotong. Kalau misalkan kasusnya yang dia tuh lupa sibuk kerja nih Ustadz, Ya. itu gimana nih kalau kasusnya yang seperti itu? Nah, itu kesibukan, itu namanya Kesibukan. lalai. Itu lalai ya Lalai maksudnya ya. maksudnya kan ada lupa, ada lalai. Jadi kalau dalam logika ibadah itu tidak bisa ditunda-tunda, artinya harus musalsal, harus terus berurutan, bergandengan. Itu masuknya lalai. Jadi bagaimana ketika dia tidak sholat, apakah pahala puasanya ataupun puasanya sah? Ya tadi melihat tadi ilatnya, sebabnya dulu. Kalau memang dia mengingkari kewajiban sholat, kenapa kamu tidak sholat? Kalau kita ditanya seperti itu, dia jawabannya karena dia ingkar terhadap sholat, berarti sudah murtad. Maka sudah keluar, dia pastilah keluar dari Islam, berarti kan tidak diterima. Tapi yang kedua itu ya muhbihat namanya. Ada kedua itu muftirat, ada yang muhbihat, ada yang muftirat. Kalau yang muhbihat tadi dia lalai. Puasanya itu sah, tapi pahala puasanya itu. Nah kalau yang ini misalnya dia puasa tapi dia tidak sholat, ilatnya apa, alasannya apa? Kalau alasan saya lupa atau males, nah seperti itu, maka dia puasanya itu tetap sah. Nah, tapi pahala puasa tidak sah. Jadi ada dua tadi ya. Jadi kalau dia mengingkari sholat, berarti sudah murtad, sudah pasti ya.
Nah kalau emang dia yang kedua itu kalau dia itu sholat puasa tapi tidak sholat, dilihat dulu ilatnya. Ilatnya kenapa ini dia tidak sholat? Malas atau pengingkaran? Itu nanti status hukumnya berbeda. Mungkin ada teman yang begitu ya. Ya aja Ustaz. Iya kalau seperti itu ya. Tapi kita tidak boleh langsung menjustifikasi menyalahkan sebelum kita mengajukan pertanyaan alasannya argumen. Gitu. Tapi lebih parah kan kalau keduanya tidak dilaksanakan ya Ustaz. Nah itu lebih parah. Karena itu namanya itu rukun Islam ya. Rukun Islam kalau artinya juga rukun cinta. Sholat itu merupakan manifestasi perhatian kita kepada Allah, harus terkoneksi. Sedangkan tadi sholat itu ya, sedangkan puasa itu suatu merupakan pengorbanan dan juga untuk tazkiyah kita sendiri. Jadi suatu pengorbanan, perhatian, pengorbanan itu rukun cinta kita kepada Allah. Jadi nggak bisa dipisah-pisah ya. Kamu mau hanya diperhatikan tapi tidak ada diberikan pengorbanan dan kasih ya itu nggak bisa karena rukun. Ya gitu kan Allah. Ya. Nih Ustaz, kalau misalkan kita balik, dia puasa, sholat wajibnya tidak ditinggalkan, tapi dia ini berleha-leha gitu, tidak melakukan apapun, tidur aja sepanjang puasa. Itu gimana nih? Itu kasusnya, hukumnya tuh gimana Ustaz? Iya, itu kan hadis, berdasarkan hadis ya. Nah, hadis riwayat Baihaqi, anna naumu shaim ibadah, kan begitu kan. Wasumtuhu, sedangkan diamnya itu kan. Nah, sampai selanjutnya ayat hadisnya tersebut, wa amaluhu mudha'afah, amalnya dilipat gandakan. Memang tidak berawal dari situ. Mungkin ketika nanya kepada teman, kenapa kamu tidur dulu? Dia mungkin berdasarkan hadis itu mungkin yang berpegangan. Oh kan ibadah sholat, betul. Tapi, nah ada tapinya tadi. Ini maksudnya apa? Ketika niat, kan sebelum tidur kita ada niat dulu ya. Kita minta doa kepada Allah. Niat tidurnya itu untuk apa? Jadi ada dua motif. Anda tidur karena memang tadi berleha-leha atau memang buang waktu atau apa. Kedua ada yang niat memang untuk menabung beribadah untuk nanti malam gitu kan, maslahat. Jadi ada dua, harus dibedakan. Nah, tapi ketika sudah motifnya sudah terlihat ketika oleh nanya ke temannya, oh ya kan ibadah. Nah mungkin bisa mencerna apa kesimpulannya ya. Jadi lihat ilatnya dulu apa sebabnya. Nah hukumnya nanti berbeda. Kalau memang dia sebabnya bermalas-malasan, berarti itu mana adab. Sebagaimana Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, wa min adabis shaum alla tuksiru an-naum. Itu adab. Orang berpuasa itu adabnya nggak boleh banyak tidur, kecuali kan gitu ada ya dalil atau ada alasan tersendiri karena memang dia rentan sakit ataupun memang kecapean lelah pada waktu itu. Tapi kalau yang disengaja itu lain kasus, lain hukum statusnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi masuknya ke adab. Puasanya bagaimana? Puasanya sah, pahalanya dapat. Ya, tapi adab tadi ya. Bagaimana sih Anda ketika Anda sedang dengan kekasih, tapi seringkali dia itu tidak memperhatikan gitu, dia tidurlah dianya ataupun tidak memperhatikan, main gadget sendiri kan ada begitu. Nah iya, pertemuannya sih terjadi gitu, berarti nggak sah, tapi kan esensinya tidak dapat. Seperti itulah kurang lebih. Jadi mana ada. Seperti itu ya Ustaz ya penjelasannya. Jadi boleh tidur ya? Mau tidur lagi? Bulan Ramadan. Tadi lihatnya niatkan untuk ibadah, niatkan untuk ibadah. Ntar malam ya Allah saya pengen sholat ini melakukan ini, saya ingin roha atau tidur sejenak 1 jam 2 jam. Nah itu ibadah. Kecuali yang nunggu azan maghrib ya, kita tidur aja biar cepat gitu. Nah itu baru. Iya, itu namanya kan membuang rahmat Allah waktu. Karena likuli badanin hak pun punya hak. Berarti Anda tidak memaksimalisasi atau mengoptimalisasi haknya tubuh yang seharusnya Anda itu adanya kewajiban puasa itu untuk memaksimalkan kelelahan, keletihan bagaimana untuk zauk merasakan hikmah dari puasa. Malah dia menghilangkan substansi dari puasa itu. Gitu ya, kalau lebih seperti itu. Ya jangan tidur lah. Niatkan kalau dia tidur itu untuk maslahat. Tapi jangan banyak-banyak sampai sore maghrib ya. Jangan. Banyaknya gitu soalnya kasusnya Ustaz. Tidur nunggu azan katanya. Nunggu azan sampai maghrib.
Iya. dari jam berapa itu? Ngabuburitnya itu tidur. Oh iya. Iya. Gitu guys penjelasannya nih. Ustadz, Ya. ada lagi nih Apa pertanyaan. Itu pertanyaan dari teman. Dia ini ngekodok nih Ustadz nih, ngekodok puasa yang Ramadan tahun lalu nih, Ya. tahun sebelum-sebelumnya. Itu hukumnya apa sih Ustadz nih kalau misalkan kita kodok puasa yang tahun lalu itu? Ya sama tadi ya. Jadi ini kan terkait kita kalau hukum kita kembali kepada usulnya, usul fikihnya atau hukum fikih itu fikih kembali ke usul fikihnya tadi. Jadi apa alasan dia sampai menunda untuk mengkodok puasa tahun lalu? Tanyakan dulu. Kalau bisa oleh apa nih katanya pernah nggak meninggalkan? Pernah nggak meninggalkan puasa tahun lalu terus kemudian belum dilaksanakan tahun ini? Pernah nggak? Oh nggak pernah. Ya. Oh bener nih. Kalau memang ada, tanyakan apa alasannya. Karena disitulah ada kerenggangan dalam agama. Artinya kalau memang dulunya pernah sakit, ya ataupun hal-hal yang lain untuk tidak membolehkan puasa musafir. Nah kemudian dia sebelum masuk Ramadan tahun ini nih, dia ingat, oh saya belum membayar hutang kodok puasa tahun kemarin. Dia ingat tapi dia melalaikan ataupun membiarkan acuh. Nah maka dia akan berdosa. Maka dia harus mengkodok satu, kedua membayar fidyah sebanyak 1 mud, sebanyak dia meninggalkan bulan puasanya berapa hari dia. Beda halnya kalau memang dia belum mengkodok karena memang hal dia punya penyakit misalnya ya, penyakit yang memang kronis dia, ya jadi bukan karena lupa lalai enggak, karena memang itu udur syar'i namanya ya, ada masa kesulitan yang syar'i yang dibenarkan. Nah maka itu tidak termasuk tadi dia mengkodok tapi tidak membayar fidyah ya seperti itu. Saparahnya. Nah Ustaz, kalau misalkan itu ketinggalan terus ya sampai misalkan dia uzur sampai sakit-sakitan, dibayarnya itu cukup dengan fidyah atau ada lagi Ustaz? Ya sebenarnya itu karena fidyah itu sholat ya, ini kafaroh untuk menutup. Jadi kalau tadi ada nggak apa tadi ada nggak yang apa? Yang tadi ada nggak? Ada nggak ya kalau misalkan dia utangnya nih Iya. udah dari yang tahun-tahun lalu gitu kan belum keganti-ganti, dia sakit misalkan Ustaz, sakit keras gitu sampai tidak sepertinya buat hidup juga nggak tahu lanjut atau enggak. Ya itu tadi makanya kan lihat dari rentan waktu dia sadar sampai sakit, pernahkah terbesit dalam pikirannya bahwa dia pernah berhutang, pernah gitu, meninggalkan suatu kewajiban berpuasa, tidak begitu. Pertanyaannya itu dulu. Oh pernah, tapi dilantarkan atau diacukan ya berarti kan. Nah kalau dia hukumnya kan berat tadi ya, dua harus dia puasa itu membuat kafarah tadi banyak 1 mud, ya, 1 mud per hari gitu ya. Imam Syafi'i, Imam Malik, Hanafi itu 1 mud gitu ya. Nah begitu, jadi lihat aja dia kalau emang sakit sampai puasa sampai ada pernah nggak eling sampai sadar gitu, ada nggak? Begitu, paham ya? Iya paham, soalnya lumayan susah mengingatkan teman yang suruh berkodok ya Ustaz. Ya kita kan tugasnya untuk mengingatkan. Saling mengingatkan ya Ustaz. Mengingatkan, adapun kesadaran keelingan kan hidayah Allah. Iya. Ya gitu. Begitulah ya penjelasannya ya teman-teman. Jadi gitu penjelasannya. Nah ada lagi pertanyaan. Lumayan. Iya lumayan ya. Apalagi? Pertanyaannya. Ini pertanyaan saya pribadi deh. Ya. Kebetulan nih mama saya ini kan jualan masakan nih Ustaz. Oh, Ya, kuliner. kuliner. Nah kan kalau misalkan di hari-hari biasa kan kita suka nyicip. Ada nih udah pas belum rasanya. Nah kalau misalkan untuk bulan puasa nih Ustaz, gimana batal nggak sih kita kalau misalkan nyicip makanan buat yang buka puasa? Nah hukumnya itu apa sih Ustaz? Ya. Jadi hukum asalnya itu mencicipi makanan saat kita berpuasa itu daukut to'am itu makruh. Nah, hukum asalnya makruh. Kemasannya makruh. Ya ilah tadi ada istisna pengecualian. Pengecualiannya. Ya lirrojulin wamroatin watobhin orang bagi laki-laki perempuan yang memang koki ya, koki gitu loh, masak dia berjualan kan masakannya untuk
dijual ya untuk didistribusi Iya. ke orang-orang. Kalau masakannya kurang sesuai dengan selera kan nanti ya itu masalah kemaslahatan. Atau ibu rumah tangga yang setiap hari menyediakan untuk buka puasa. Nah, kategori yang ini boleh. Boleh Ustaz. Tapi tadi hanya mencicipi sedikit dan juga langsung dilepeh dikeluarkan lagi Kumur-kumur. kumur-kumur. Jangan sampai ketika Daud itu merasakan sampai hulkoh sudah terasa sampai ke tenggorokan itu sudah batal. Oh gitu nambah lagi. Ya Ustaz. cukup colek. Oh ya begitulah upah lepeh lagi. Itu boleh. Oh, itu Bahkan boleh. bahkan mustahab bagus gitu Bagus untuk ya. daripada misalnya ibu-ibu rumah tangganya gara-gara keasinan ataupun kurang itu ya suaminya jadi seleranya beda untuk makan. Nah, begitu. Dapat pahala juga ya. Jadi sampaikan ibu Olip itu, Iya. oh ya boleh, Boleh. tapi jangan banyak, Iya. sedikit saja, boleh ya. Tapi kalau nggak ada ilat alasan, ya Jangan. makruh, ya. Makruh. Makruh, nggak datang. Dan lagian itu juga dapat pahala ya Ustaz ya. Iya, karena khawatir musuh atau ambusul ilah masuk tenggorokan, nanti masuk ke bablasan, khawatir. Begitu nih, boleh ya. Tapi jangan dijadikan alat mempermudah boleh. Boleh. Jadi nyicipnya sopi Ya, sedikit aja, ya, gitu. Itu teman-teman penjelasannya. Nah Ustaz, ada lagi tapi pertanyaan. Oh apa tuh? Ini banyak banget guys terjadi ya sama perempuan-perempuan ya Ustaz. Kan biasanya cewek-cewek ini suka dapat bonus Oke. tiap bulan ya Ustaz Ya. ya. Bonus tiap bulan. Nah itu juga kan terjadi di bulan Ramadan nih teman-teman. Terjadi di bulan Ramadan dapat bonus. Ada gitu yang santai aja makan di depan temannya yang lagi puasa. Oh, iya, iya. Itu Ustaz. Nah itu Iya. sering banget nih kalau perempuan nih. Iya. Bahkan saya nih teman-teman saya nih Iya. sering banget ngepost gitu makanan. Iya. Ya di grup gitu kan, di grup apa ya, circle kita, Ya, geng kita iya. gitu kan. Lagi makan nih gitu kan. Nah itu hukumnya apa Ustaz? Yaitu masuknya sebenarnya hukumnya tidak ada. Jadi itu masuknya adab, etika itu etika ya. Etika kan kita tahu orang yang sedang makan itu apakah dia aware mengetahui ada orang yang sedang tidak berpuasa, yang sedang berpuasa tidak. Kalau memang unsurnya sengaja dia makan untuk apa namanya ya, moyo-moyo apa ya, ngabibita gitu juga nggak boleh sekali, itu dosa kan mengganggu ya, mengganggu. Tapi kalau memang dia makan, dia sakit kan, punya unsur sakit makan, misalnya di rumah sakit atau di kantor-kantor lembaga sosial atau di mana di umum lah ya, di umum kan dia sakit ya, ya dia yang paling tidak dia ada rukun adab etika lah, punten gitu ya, minta maaf saya tidak berpuasa. Nah maka orang yang berpuasa pun akan ridho dan dia tidak akan terasa apa ya, suudzon. Puasa iya, dia harus berizin dulu lah supaya menghindari dia juga tidak berdosa. Kita menutup dosa dia khawatir suudzon, maaf punten saya sedang sakit atau apa, minta izin ada. Izin ya. Tapi kalau emang kayak tadi faktornya ngabibita, waduh itu anak kecil gitu. Ya gitu, jadi baiknya apa namanya, etikanya tidak boleh. Itu maksudnya ya, mengganggu. Kita menghindari. Sengaja dosa lah, sengaja ngabibita. Ngabibita nggak dosa. Iya. Boleh. Itu. Penjelasannya Ustaz ya. Ya. Buat pertanyaan terakhir dari Ustaz nih. Oh iya. Terakhir. Ini kayaknya udah sering saya lihatnya. Apa ya? Bukan teman-teman aja, saya juga sering lihat ini. Kalau misalkan kita lagi jalan di motor, banyak gitu Ustaz nih di bulan Ramadan, di bulan puasa, orang jualan nih Ustaz, jual makanan, minuman di siang hari gitu. Bahkan ada aja Ustaz yang karena kan suka ada apa sih, bukan gerbek apa ya, yang sama polisi nih, gitu kan, datangin itu kan nggak boleh ya. Tapi dia ngakalinnya nih Ustaz, ngakalinnya tuh dengan warungnya kelihatan tutup, tapi ternyata di dalam banyak. Nah ini gimana Ustaz nih? Jualan bulan puasa seperti itu di siang hari gitu. Iya, jadi kan kita harus pertama memahami agama atau memahami syariat hukum itu harus komprehensif, harus syamil kamil. Jadi orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa semuanya punya aturan tersendiri ya. Terkait hukum membuka warung atau berjualan gitu ya.
itu bagaimana di bulan puasa siang hari, ada yang siang hari buka, atau mungkin ada yang pagi, ada yang sore hari untuk ya ngabuburit biasanya gitu kan. Ya, yang tidak apa-apa, justru baik gitu kalau memang tujuannya untuk yang berbuka puasa. Ini yang dia siang hari nih, yang siang hari dia buka warung kuliner atau apa makan ya warung makanannya, makanan ya nggak apa-apa kan. Yang tidak berpuasa kan banyak gitu kan, banyak bersendirian itu ya. Wah, banyak musafir, ada yang sakit, ada yang menyusui apa semuanya kan. Orang-orang yang tidak berpuasa kan banyak. Niatkan ke Anda itu berjualan memang untuk dia, buat mereka. Itu syukur-syukur kalau memang ada yang makan, ibu puasa tanya lebih bagus supaya menghindari subhat tadi ya. Kalau bisa gitu, kalau bisa ya, kalau memang Anda berjualan di tengah ramai itu kalau bisa jangan terlalu mencolok, harus mundur sedikit atau supaya, makanya ada strategi untuk menutup dengan tirai kaki kelihatan gitu ya kalau makan siang. Nah kita yang berpuasa ya jangan suudzon, oh mungkin dia musafir, oh dia mungkin lagi sakit, oh mungkin itu husnudzon. Kita mah yang puasa husnudzon aja. Iya. Jadi tidak bisa disamaratakan, oh nggak boleh buka warung. Lah nanti siapa yang mengakomodir orang-orang yang sakit, orang-orang ibu hamil, orang jompo yang kalau mau beli kemana kalau tutup semua? Nah seperti itu. Jadi kita yang berpuasa juga ya kan berpuasa untuk tazkiyah, tasfiyatun nafs, yang di nafsu kita selalu berpikir positif thinking. Toh kalau iman kita kuat juga tidak akan tidak akan tergoda lah gitu kan. Ya itu kan level untuk makanan tuh, intinya kan nafsu ini, nafsu syahwatiyah dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya membuka warung itu boleh gitu kan pada bulan Ramadan. Itu niatkan kawannya untuk memfasilitasi atau mendistribusikan makanan itu untuk orang yang berbuka puasa. Untuk yang buka siang hari bisa gitu kan, siang hari niatkan ini untuk mengakomodir orang-orang yang tidak berpuasa. Kalau ada yang beli untuk menghindari, untuk ikhtiyat, kehati-hatian, itu tanyakan. Ya begitu. Ibu beli apa? Oh ibu nggak puasa? Oh, enggak saya puasa. Oh enggak ini buat ibu saya. Nah seperti itu. Ya ikhtiyat hati-hatian. Lebih baik kita positif thinking guys daripada menerka-nerka. Wah ada warteg cuma kelihatan kakinya aja nih. Ya. Atasnya tutup. Akhirnya menghilangkan pahala puasa kita. Iya. Karena kita suudzon. Betul. Jadi kita yang rugi kan Ustaz ya kalau gitu. Guys, penjelasan Ustaz. Tapi tadi ada istilah tuh ya, ada yang memang ada yang memang tidak boleh mutlak gitu, nggak boleh warung buka bulan-bulan puasa. Tapi kan ijma ulama itu kan boleh. Boleh aja. Lihat saja dan seperti itu. Jadi silakan mama kamu yang kuliner buka aja. Iya, buka terus. Niatkan dengan sistem tadi ya, ikhtiyat hati-hati. Warung buka, ditulis depannya warung buka bagi orang yang tidak berpuasa. Tulis yang gede tuh. Lebih baik kan daripada berbicara. Atau enggak ini Ustaz, biasanya mama saya nolak pesanan yang di atas jam ini di atas asar. Nah, gitu. Lebih baik seperti itu daripada kayak kita suzon gitu kan. Ya, bisa seperti ini itu. khusus untuk yang nanti ini gitu. Ya, bisa seperti itu. Bisa juga ya, Ustaz, untuk ya, preventif itu. lah, untuk menghindari. Tapi kan tadi ada komunikasi lebih baik. Ibu Iya. pesan ini, kenapa pesan? Buat siapa ibu? Kan bagus ya, silakan. Bagus ya Ustaz ya. Ya, bagus silakan. Tapi khawatirnya tadi kalau ada memang dia itu membutuhkan pesanan itu untuk orang-orang sakit dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Nanti sebenarnya boleh saja ya Ustaz ya. Itu yang baru juga soalnya biasanya Ya. ditolakin sama kita karena takut gitu. Wah, nggak boleh nih kita ngasih makan ke orang yang nggak puasa Iya. gitu kan. Ya tapi kita kembali kepada penjualnya, kalau dia pengen preventif sekali ya udah sekalian nggak usah jualan. Selesai jualan nanti asal aja untuk Iya. persiapan. Atau ya nggak apa-apa, jualan dari pagi atau dari siang saya dalam mengakomodir orang-orang yang sakit, orang yang lemah, ya, yang tidak berpuasa lah seperti itu. Tidak apa-apa. Tinggal tulis depan warungnya. Yang besar.
hanya untuk orang yang tidak berpuasa. Gitu. Baik orang yang eling gitu ya. Sadar. Oke, gitu ya Ustaz ya penjelasannya. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Ya sudah menjadi narasumber Sama-sama. kita kali ini dengan penjelasan yang wah itu juga ilmu baru buat saya. Mohon maaf baru juga banget. apabila kelebihan terkurang Wah, kesalahan. banyak lebihnya Itu kayaknya, pasti Ustaz, ya. dari saya pribadi. Iya Ustaz. Ya, udah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Oke.